Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'ada wa ansara 'abda wa a'azza jalla wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan subuh pagi ini kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang bulan Zulqa'dah. Kemudian berikutnya adalah Zulhijjah. Berikutnya adalah bulan Muharram. Ini adalah bulan-bulan haram. Ditambah yang tidak itu Rajab yang memisahkan diri dari bulan haram. Kita kalau Zulqa'dah ini banyak berkaitan dengan haji. Yang sudah haji siapa? 1, 2, 3, 4. Ini haji tanggal 2, 3 Mei Lumajang berangkat. Berapa? 1 kloter? 2 kloter ya? Ada seorang calon haji dari Ponorogo, umurnya 106. Luar biasa. Yang paling tertua di Indonesia untuk tahun ini umurnya 100. Masih sehat orang. Dia daftar 2017. Sekitar berapa tahun? 6 tahun atau 7 tahun yang lalu. Tapi diutamakan untuk bisa berangkat lebih cepat. Haji itu adalah sebuah panggilan. Yang sudah pernah haji, insya Allah merasakan nilai panggilan itu. Saya pribadi ngapunten bukan karena apa. Haji tahun 2003 atas undangan kerajaan Saudi tanpa bayar, tanpa antrian, tetapi eksklusif, istimewa. Saya umroh 4 kali, ya, tanpa bayar sama sekali karena diajak orang untuk berangkat umroh. Itu bukan karena saya haji, umroh, itu punya duit, enggak. Saya haji tidak punya duit, berangkat pun saya tidak punya duit, umroh pun saya tidak punya duit, diajak kawan-kawan untuk bisa berangkat dan malah disangoni. Ini sebuah bukti bahwa haji itu tidak perlu dana, hanya kekuatan hati untuk bisa berangkat haji atau umroh. Bapak saya sering mengatakan di dalam keluarga, kalau pengen haji, pengen umroh, istiqomah, sholat duha sama sholat malam. Itu pesan bapak saya. Kalau kita istiqomah, insya Allah segera diberangkatkan oleh Allah. Kalau kita melihat orang haji atau umroh itu rasanya itu wah, pengen ikut. Rasanya itu pengen ikut. Rasa kangen itu sudah timbul untuk berangkat haji atau umroh. Jadi haji atau umroh itu tidak perlu duit.
tapi kekuatan hati untuk bisa berangkat ke sana. Tanpa duit tidak bisa. Iya, memang tidak bisa tanpa duit. Tapi buktinya banyak. Ayah saya 2 kali haji, 3 kali umroh, tanpa dibayar, tanpa membayar. Banyak sekali bukti-bukti bahwa umroh atau haji itu adalah panggilan. Ya. Siapa yang ingin haji atau umroh? Oh, semuanya pengen insya Allah. Semuanya. Haji atau umroh itu adalah sebuah ibadah yang penuh gangguan, penuh cobaan, penuh glamor, ya. Yang sebenarnya haji atau umroh itu ada di sini, tapi glamornya itu luar biasa. Sing syukura, safa, walimatu safa, nak marna apalagi, ya, dan lain sebagainya. Saya haji umroh itu tidak pernah selamatan, tahu-tahu berangkat itu aja. Haji pun tidak ada yang tahu, berangkat itu aja. Tanpa ada glamornya, ya. Tahu glamor ya? Oh, syukuran, semua semacam-macam, duitnya banyak, habisnya lebih baik daripada biaya haji. Sapi terlalu dibeli kabur. Wah, nuansanya gangguan hati ini banyak sekali. Ya. Jadi bentuk glamornya itu yang rawan mengganggu niat haji atau umroh. Oh, kalau gunung nggak lebo, bahasa gitu-gitu itu penyakit. Bapak saya pulang itu dulu naik becak, bayangkan, tidak dijemput, yang jemput kecelek di Surabaya. Beliau pulang naik becak ke terminal Lumajang, terminalnya masih di sana. Tahu-tahu sudah sampai rumah, yang dibawa tidak ada. Semuanya habis, dibagikan di sana. Dia pulang tidak bawa apa-apa. Itu bapak saya. Awal dia kan belanja dulu macam, belanja Surabaya, belanja, wah, biayanya lebih banyak. Tapi bapak saya enggak. Semua pakaian dihabiskan, dibagi-bagi untuk orang di sana. Ini pulang itu cuma batas kecil. Yang pun dia buka terminal, becak dan saya becak. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang berbahagia, haji atau umroh. Kalau umroh kan kita sudah paham. Kita datang ke sana dengan niatan umroh, memakai baju ihram di miqat. Miqat itu adalah waktu untuk memakai baju ihram, itu namanya miqat, atau tempat untuk memakai baju ihram itu namanya miqat. Miqat kalau umroh itu bisa di Jeddah atau di atas pesawat. Ada 2 pendapat. Ya. Kalau dari Indonesia biasanya Jeddah atau di atas pesawat. Benar pakai baju ihram, kemudian datang ke Mekah, kemudian tawaf 7 kali, kemudian sa'i 7 kali, kemudian tahallul. Sudah selesai, itu umroh namanya. Kalau mau ngulangi beberapa kali, monggo silakan ke mikot yang lain di Taim 7 kilo dari Mekah. Tidak apa-apa. Mikot niat umroh dan lain sebagainya. Kemudian ke Mekah, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, dan langsung tahallul. Itu umrah. Sudah selesai. Mau silaturahmi, monggo ke mikot lagi. Jadi syarat untuk bisa umrah itu harus melalui miqat, memakai baju ihram. Ya. Itu persyaratan umrah. Kalau di Indonesia kebanyakan orang tamattu. Sistem hajinya pakai sistem tamattu yang kena denda
sekitar 2 juta sampai 3 juta. Denda kenapa tamattu itu? Karena kita datang mikot umroh tawaf sa'i dan tahallul, kemudian kita boleh pakai baju biasa. Itu tamattu namanya. Kemudian kita menunggu waktu haji tanggal 8 atau 9, 10, 11, 12 Zulhijjah. Kita mikot makani di tempat kita berada di Mekah saat itu, kemudian kita ke Mina. Kalau ada yang mengatakan menginap di Mina tanggal 8, monggo silakan hari tarwiyah, atau langsung wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, mulai habis duhur sampai menjelang maghrib atau setelah asar, monggo. Kemudian malamnya ke Musdalifah, hanya menginap di sana. Kalau perlu cari kerikil di sana untuk lempar jumroh. Paginya langsung jumroh Aqobah, jumroh yang ketiga. Dari Aqobah kemudian kita tahallul, boleh memakai baju biasa. Kalau mau melanjutkan tawaf ifadah silahkan saat itu langsung ke Mekah, tawaf sa'i dan tahallul tsani. Kalau dari tahallul awal menjelang setelah tawaf, setelah lempar jumroh Aqobah ada tahallul awal, dan tahallul tsani setelah tawaf ifadah. Boleh melakukan hubungan suami istri kalau sudah tawaf ifadah. Kemudian kembali ke Mina, lempar jumroh tiga-tiganya, hari kedua dan hari ketiga. Ya, lempar jumroh tiga-tiganya. Kalau kita sebelum maghrib masih berada di Mina, kemudian kita keluar dari Mina, kita nafar awal sudah selesai, tidak perlu nafar tsani. Tapi kalau maghrib masih ada di Mina, kita akan terkena lempar jumroh yang tiga-tiganya. Itu hari keempat atau hari kelima. Saya itu sudah selesai haji. Itu haji tertanggal khusus, waktunya khusus, amaliyahnya khusus. Itu haji. Kalau umroh bebas kapan saja. 1 tahun penuh diperbolehkan umroh. Tapi kalau haji hanya terbatas di bulan Zulhijjah 9, 10, 11, 12 atau plus 13. Sudah selesai haji. Ini hanya 5 hari atau 6 hari. Kenapa sampai 40 hari? Karena berangkat pulangnya giliran pesawat. Kalau kita undangan kerajaan tahun ini bisa 11 hari haji sudah selesai, sudah pulang, dipulangkan juga. Tapi kalau Indonesia 40 banyak. Kita lebih bosan kalau orang bisnis, bosan di sana 40 hari. Ya, yang cukup itu ya 15 sampai 20 hari. Haji plus itu atau furoda itu segitu ya, tidak terlalu banyak. Inilah haji. Haji itu glamornya luar biasa. Yang perlu kita tata adalah niat. Kalau niatnya habis, ya hanya itu yang didapat. Tapi kalau niatnya bagus, tertata, makanya ayah saya itu sering mengatakan kalau haji atau umroh tidak usah sangu. Kenapa nggak usah sangu? Ya sudah, kita kesana kan niat umroh, niat haji, bukan niat belanja. Kalau niat belanja beda. Saya dulu 2003 di foto itu haram hukumnya. 2003 saya tidak boleh. Kenapa? Dampaknya. Dampak dari foto itu berbeda dengan orang yang nggak foto. Kalau yang foto yang dari apa? Dia foto korek. Itu ada rasa kebanggaan. Nah itu yang menghilangkan niatan haji.
Kalau dulu nggak boleh, sekarang diperbolehkan. Pakai HP itu foto itu diperbolehkan. Kalau dulu nggak boleh. Kenapa? Dampaknya terhadap haji itu sendiri, karena orang akan banyak aku ini aku ingin dan lain sebagainya. Itu namanya sofos, menghilangkan kebersihan niat. Berapa juta sekarang? 60 juta, 69 biayanya, 69 juta. Kalau niatnya nggak bersih, habis itu. Niat itu di sini ya, bukan di glamornya itu niat, di sini niat, di hati ini. Kalau enggak, wah, habis itu. Duit yang segitu banyaknya ngentahnya bertahun-tahun, tapi nilainya tidak ada, luar biasa, itu akan habis. Makanya dalam haji itu yang perlu kita tata adalah hati. Kalau duit itu paling gampang, tapi hati ini yang berbahaya. Karena al-hajj atau haji ini yang diperhitungkan adalah niat. Kullu amalin binniyah. Setiap segala sesuatu amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya glamor, ya wis oleh glamor. Kalau niat karena Allah Ta'ala plus glamor, bisa enggak? Karena Allah Ta'ala plus glamor, wah sulit. Kalau niat karena Allah Ta'ala tanpa glamor itu bagus. Makanya kalau haji atau umrah meneng-menengan ini, tidak usah diumumno walimatus safa. Wah, kalau sudah selesai no problem. Tapi sebelumnya itu loh yang menjadikan nilai kita kurang pas. Oleh karena itu, niatan haji atau umrah, ikhwatillah, kita harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersihkan niat. Kebersihan niat itu, kita sudah terbiasa membersihkan niat itu, biasa. Tapi kadang-kadang ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, karena istri kita aja sudah hilang niatannya. Kalau itu lebih, ini lebih, wah semacam-macam lah bahasa-bahasa istri itu menjadikan niat kita itu hilang. Karena Allahnya itu hilang, karena glamornya itu yang banyak muncul di lapangan. Oleh karena itu, niat itu oleh Allah dipasang untuk kita dalam beribadah, khususnya tentang haji. Haji itu biayanya mahal, tapi niatnya sering hilang di tengah jalan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam berumrah atau berhaji. Kalau umrah sekitar 40 juta, 35 juta sudah dapat. Ada yang di atas, di bawah 29 juga, jadi pas-pasan. Ya, karena biaya transportasinya 14 juta atau 15 juta PP. Ya, lainnya untuk makan, minum, dan lain sebagainya. Itu adalah biaya umroh. Yang bagus ya 35 sampai 40 juta itu bagus umroh. Hip ya. Enak, makannya enak, tempat tidurnya juga enak, hotelnya bintang 4 minimal atau bintang 5. Tapi kalau umroh, kalau haji itu kita nggak bisa jamin bintang 1 atau bintang 2 atau bintang 3 atau bintang 4 atau bintang 5, nggak bisa jamin karena masih jauh tempat tinggal, sekitar 1 kilo atau 1,5 kilo ya, insya Allah. Tapi kalau umroh paling ya 20 atau 5 menit atau 10 menit sudah sampai dengan tempat ibadah, itu tempat. Oleh karena itu kita disuruh oleh Allah untuk memasang niat ya. Karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ya. Yang kedua, setan itu selalu mengganggu kita. Monggo silakan berbuat baik, tapi setan itu tidak lepas menggoda kita.
Silakan niat karena Allah. Tapi setan itu tetap memasang, ya, memasang apa namanya gangguan-gangguan. Yang pertama gangguan karena ujub. Ujub itu bukan urusan glamor, tapi ujub itu ada di sini. Ujub itu tidak terpengaruh kepada orang lain, tetapi ujub itu berpengaruh dari dalam kita, dari dalam diri kita sendiri. Aku atau nendak aku dari haji, itu sudah menghilangkan nilai niat. Ya. Jadi ujub itu dari dalam berbahaya. Awak dewe bengi ndono sing selama kaya aku. Meskipun itu kata hati yang ada dalam diri kita, kata hati saja, itu sudah menghilangkan niat. Maka kita harus menjaga hati dari ujub. Ya. Ya. Ujub. Kalau riya, yang kedua adalah riya. Riya itu dipengaruhi orang lain, karena orang lain. Aku Haji Muhammad Darwis, wah, berbahaya itu, karena orang lain pengaruhnya ke dalam diri kita. Kalau ujub dari dalam, kalau riya dari orang luar. Ini banyak terjadi. Wah, ada anak syukuran, ada anak ini, bendiaran haji dan lain sebagainya. Itu karena riya. Riya itu juga berbahaya. Yang ketiga adalah sum'ah. Sum'ah itu bendi arani. Nek ana undangan ndak ada Haji Muhammad Darwis ndak teko. Harus ada hajinya, itu namanya sum'ah. Ibu-ibu engko to ambek dudono gelange. Tangannya bikinnya ben muni apa gelang emas itu. Itu namanya sum'ah. Banyak sekali persoalan-persoalan yang diganggu oleh setan dalam rangka untuk menghilangkan niat. Ini tentang setan mengganggu kita semua. Oleh karena itu, mari kalau kita mengamati ke dalam, umroh itu adalah mengitari Ka'bah. Yang dikitari watu, tahu watu, tahu pegang Ka'bah, itu watu kan. Gusti Allah apa di gunung? Duduk di mana Gusti Allah? Gusti Allah di Ka'bah dengan Gusti Allah ini sama apa enggak? Sama apa enggak? Sama. Di sana dengan di sini Gusti Allahnya sama. Gusti Allah itu enggak ada, tidak ada, atau tidak berada, atau mungkin tidak bersemayam, ya, di Ka'bah saja. Ka'bah dengan kita di sini sama saja Allahnya. Nah, kita muteri Ka'bah ini. Bila dipikir, oh, apa mikiri apa muteri Ka'bah? Ternyata di balik itu semuanya ada makna tersembunyi. Yang kita pikirkan adalah makna yang tersembunyi. Kita menghadap Ka'bah itu dalam rangka persatuan arah. Ya. Bukan karena apa, tapi persatuan arah. Tauhid. Kesananya adalah tauhid. Ya, itu tawaf. Kemudian sa'i. Itu adalah gambaran istrinya Ibrahim, Sarah, ya, dalam rangka mencari minuman untuk Ismail, ya, sekitar 450 meter lah jarak antara Safa dan Marwah. Kalau siang-siang itu zaman dulu sepertinya ada air di sana, ternyata nggak ada. Balik lagi sampai 7 kali,
Kenapa 7 kali? Kenapa tawaf 7 kali? Angka 7. Kenapa? Kok enggak 6? Kok enggak 5? Kok enggak 10? Ini filosofinya ada. 7 itu seminggu ada berapa hari? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. 7 kan? Artinya sepanjang masa kita harus bertauhid. Sepanjang masa kita harus semangat, optimis seperti Sarah mencari air antara Safa dan Marwah. Ditutup dengan tahalul. Apa sih tahalul itu? Tahalul artinya halal, halal diperbolehkan. Kenapa yang dipotong rambut? Kok enggak driji? Kok enggak bulu kulit ini kok rambut? Di sana ada filosofinya. Rambut itu seperti hanya keberadaan Allah yang tidak pernah mati, terus hidup. Dipotong hidup lagi, dipotong hidup lagi, terus begitu hidup. Itu Allah. Itu namanya tahal. Kenapa motong rambut? Ya, kok tidak motong hidung, tidak motong idep gitu. Kenapa rambut? Karena itulah kehidupan, al-hayat. Itu adalah umroh, selesai sudah. Terus haji, kenapa kita mesti wukuf di Arafah? Yang bermakna dalam ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Di mana kita wukuf, maka disitulah kita mengandalkan nilai haji kita. Kalau wukuf kita 5 mendapatkan nilai 5, maka haji kita akan mendapatkan 5 nilainya. Kalau wukuf kita 20 nilainya, maka haji kita mabrurnya cuma 20. Kalau haji kita 90%, wukuf kita punya nilai 90%, insya Allah kemabruran kita adalah 90. Itu berpengaruh setelah kita melakukan haji. Maka Arafah atau wukuf itu sangat-sangat penting. Al-hajju Arafatun. Haji itu nilainya berada di Arafah. Ojo macam-macam di Arafah, guyon-guyon, wes gunung-gunung. Ndak tahu, ndak mengerti apa sih arti daripada wukuf itu. Wukuf adalah rukun haji. Orang sakit pun akan dibawa ke Arafah pada saat wukuf, karena menjadi syaratnya, rukunnya. Kalau dia tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Itu adalah wukuf. Maka wukuf itu penting. Kalau lempar jumrah kan main lempar batu saja, ya. Kalau ke Musdalifah cuma menginap saja sambil cari gergil. Tapi kalau wukuf di Arafah itu sangat-sangat penting. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa wukuf di Arafah. Karena wukuf di sana itu luar biasa. Bagi yang sudah pernah haji, merasakan nikmatnya wukuf, ya. Karena wukuf itu adalah berhenti maknanya. Wukuf itu kan ada berhenti maknanya. Wukuf itu ada berhenti fisik, tetapi otak kita, hati kita berjalan. Kita memikirkan masa lalu dan mohon ampun kepada Allah. Dan memikirkan saat ini dan kita muhasabah. Memikirkan masa depan dan kita optimis terhadap kehidupan ini. Itu nilai wukuf. Doanya luar biasa. Banyak sekali doa-doa yang bagus. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan rahmat oleh Allah, bisa berangkat umrah dan berangkat haji, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan di sini, moga dipersilakan. Yeah. Kenapa? Yang pertama?
Oh ya. Haji sekarang juga program bisa berangkat 10 tahun, 15 tahun. Itu pun manusia yang atur. Dari nilai panggilan Allah dan aturan Allah itu gimana? Terus yang kedua, karena terlalu lama, hajinya kita umrah. Bagaimana nilai haji dan umrahnya? Makasih. Haji adalah panggilan. Saya sudah nunggu 15 tahun dan dipanggil-panggil. Itu adalah perasaan panjenengan. Kalau sudah nggak ada ungkapan, sudah 15 tahun nggak dipanggil-panggil, itu adalah perasaan jenengan. Jadi kan karena tidak dipanggil-panggil, memang nggak dipanggil-panggil betulan oleh Allah. Tidak perlu diungkap, pun nggak dipanggil-panggil, sudah 15 tahun menunggu. Ungkapan kok tidak dipanggil-panggil saya sudah 15 tahun. Itu perasaan jenengan yang terungkap, maka tidak perlu diungkap. Ungkapan itu nggak perlu diungkap. Kalau jangan mengungkap berarti kan sudah off dari kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu diungkap. Tidak, mohon aja. Mungkin ada jalan lain dan lain sebagainya. Jadi, kemudian yang kedua tadi apa? Gimana? Oh, kita melakukan umroh. Monggo. Ketidaksabaran itu menjadi kita umroh duluan. Nah, itu dari kita sendiri sebenarnya. Ungkapan seperti itu adalah bukti bahwa diri kita juga seperti itu. Kualitas kita, bahasa kasarnya gitu, kualitas kita seperti itu. Kalau kita nggak sabar, ya monggo silakan umroh duluan. Umroh itu nilainya kalau di sananya sama saja. Kita sholat di Mekah mendapatkan 100.000 kali lipat. Ya. Sholat asar sekali kita diganjar menjadi 100.000 kali lipat. Kalau kita di Madinah kalau di Madinah 5.000 apa 1.000 Pak? 1.000 ya? 1.000 ya. 1.000 kali lipat. Tidak apa-apa. Monggo kalau mau umroh duluan karena nggak sabar ya silakan. Tetapi kalau bisa ada tetap nilai hajinya itu, karena kalau kita niatan haji meskipun kita berangkat kita akan diganjar haji ya, meskipun masih belum sempat berangkat tapi tetap mendaftarkan haji karena sistem yang ada di negara kita seperti itu. Saya kemarin ketemu kawan, dia lama baru mendaftar tahun ini dan bisa berangkat haji tahun ini. Bukan istimewa enggak, tapi bisa berangkat. Allah memudahkan rezekinya untuk bisa berangkat tahun dan dia menjadi amil, menjadi pelaku pekerja di sana. Visanya itu. Kenapa ya dia cari-cari sesuatu sehingga mendapatkan hasil memudahkan untuk bisa haji tahun ini. Ya seperti itu. Mungkin monggo kalau mau tidak sabar umroh dulu tidak masalah. Kalau kelebihan duit misalnya monggo umroh dulu tidak masalah. Tonggo kangen. Nah. Ada lagi Bapak? Oh betul.
berangkat dengan prinsip kita seperti vaksin nyakaui, kemudian seperti kita yang mau jadi bagaimana kita Ya, yang pertama badal haji. Orang yang membadali, yang mengganti haji harus sudah pernah haji. Kalau ada biru yang menawarkan diri untuk badal haji, monggo 25 juta misalnya. Kalau kita percaya sama dia untuk badal haji, dipersilakan. Tapi kenyataannya badal haji itu seharusnya satu orang dibadali satu orang. Kadang-kadang satu orang membadali 10 orang. Mungkin nggak itu? Nggak mungkin. Karena kita wukuf satu orang mewakili 10 orang. Bisa nggak satu orang mewakili? Nggak bisa. Dan lain sebagainya. Makanya badal haji itu kurang terpercaya dalam artian syar'i. Kalau ada kawan, aku badalno haji boleh untuk bapakku. Oh iya wis, berangkat? Iya berangkat. Artinya orang sana yang membadali. Tapi kita percaya sama dia, satu orang. Monggo, 25 juta saya mau bayar. Itu monggo, badal haji. Saya sering tuh ngomong sama ya Allah, travel itu banyak ngapusi, seperti biaya dam, dimakan duit dam, paling sekali hanya 5%, 10% saja, yang 90%, 80% dimakan, bagi-bagi banyak orang. Itu travel yang ada di sana. Ya di Lumajang banyak Lumajang travel yang untuk apa namanya dam untuk denda itu tidak disetorkan ke bank, atau kita aku tak bayar di nang bank, itu lebih bagus. Ini bank sana itu langsung saya kena dam sekian, oh iya, itu lebih bagus bayar sendiri daripada bayar, bukan kita seutang, bukan, tapi kenyataannya begitu. Ya, saya sering ngobrol dengan konco-konco yang punya travel, wah sekian aja bisa kok, ngapain kalau semuanya, sudah, itu namanya ya nggak bagus. Maka dari itu tentang birokrasi ini di Indonesia itu rusak birokrasinya, haji ruwet ya. Oleh karena itu kate apa namanya pindah negara itu kenyataannya ya begitu ya, harga itu segitu, sebenarnya nggak harus segitu harga, tapi nilai saya tidak ngarani ya, nilai yang diambil itu lebih banyak. Bukan saya PKS, orang PKS itu berani lebih rendah daripada itu. Ya, harus rendah. Makanya yang mempertahankan nilai seperti dulu 36 juta, masih partai yang tertentu saja yang mampu menjadikan semuanya itu bisa murah dan lain sebagainya. Kemudian vaksin banyak, wah itu sudah goroi kabeh. Saya dulu haji itu vaksin enggak, oh ya enggak usah, coba enggak usah membayar tapi enggak disuntik, itu kan menjadi korupsi itu. Ini nuansanya seperti itu, birokrasinya. Kalau presidennya ganti, insya Allah birokrasinya berbeda. Ya mudah-mudahan ini pendukungnya 01 pendukungnya. Sekarang KPU sedang dilaporkan ke polisi, KPU-nya, karena datanya lengkap. Ya.
Kalau di lapangan polisi gimana polisi? Mudah-mudahan polisi bisa bijaksana. Menjadi 01 menang. 60% suaranya 01. Dari hasil KPU yang asli. Itu 60%. Kenapa? Mudah-mudahan Allah berbeda dengan kita. Ya. Kalau itu berhasil, insya Allah bisa jadi. Ya. Kalau polisi nggak bisa, ya kenyataannya seperti itu. Kita dalam situasi yang emergensi. Jadi begitu Pak Santri. Ada lagi mungkin? Ya. Ya. Apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi ya, yang disampaikan oleh Ustaz jadi merusak amalan. Tapi kalau saya lihat situasi sekarang, saudara-saudara yang mulai tadi diceritakan kalau dulu naik haji tidak oleh buku-bukuan, karena buku-bukuan itu bisa merusak, yang menyebabkan wujud, riya, dan suka. Bisa mulai berangkat saja sudah berangkat haji di pasang banner ngeterno isi. Ini semuanya tergantung dari inaman ini, tapi pasti merusak amalan. Gambarannya tadi mulai berangkat membantu, kemudian dikarang bisa malah dibuka pulangnya ini yang saya harus gitu. Ya Allah, wong Rasul, wong ziarah itu kadang-kadang dikai bungkusan yang nilainya itu merendahkan dirinya. Apa Pak? Sajadah sing di pasar sing digawe semisal dikumbah kaya ayaan. Ya Pak, bayangkan. Dadak tuku oleh-oleh kepingin disanjung gitu loh. Tapi kenyataannya ya Allah kan rusak. Jadi semua amalan kita itu kadang-kadang Pak ya. Betul, saya setuju kalau misalnya haji tidak rame-rame mau berangkat ke becak. Apa bisa? Ya ada memang kenyataannya. Kalau udah rame-rame, memang pamit dulu. Pak becak Pak ya, kalau lalu Pak ya. Luar biasa Pak itu Pak. Tapi 1001. Nah, saya mungkin dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Darwis, dan saya mengurangi yang tadi Pak. Mengurangi yang menyebabkan ujung riak. Jadi kita udah pakai banner di rumahnya, kita ya Pak, tegur dari kita. Pakai banner, pakai apa lagi? Soalnya yang biasa makan ngaji, jelas jatuh tidur gitu. Malam kulit nih Pak ya. Kalau aku undangan dan baik, tidak ada hajinya, tidak tepat, betul itu. Harus ada hajinya. Ya Allah, bukan ngaji pula atap kan, market itu ayo bisa sampai itu. Itu haji. Kadang-kadang saya itu apa? Kok haji lo apa? Tidak ada apa-apa. Oh no, kalau saya tanya itu apa aja Pak itu? Ada Pak. Saya waktu itu ziarah ke rumahnya Pak Ampar ya. Oh semoga Pak. Baru pertama kali itu saya ziarah haji oleh sakranjang Pak, mewah Pak. Semoga banyak. Tak celok apa, tidak gelem Pak ya Pak. Kan bagus Pak. Saya ini coba gini, tidak dicelok apa? Diantar gambaran namanya. Coba Pak. Dicelok apa itu sebut tidak sih? Tapi ada orang kaya, Pak, sebulannya Pak, tidak usah punya aku, Pak. Ayo, tapi ada Pak, ya Pak, ayo. Aku udah jantung, udah buat kasih, apa itu? Seperti itu. Itu Pak ya, banyak aku Pak, Pak. Alhamdulillah, aku belum apa lawan ya, dari sediakan betul. Terima kasih, Jumat besok mohon hadir. Bisa berkali siap melanjutkan tafsir dan tafsir itu ya di Atapa karena Pak ketuanya sudah tidak nyopir ini ada. Insya kita lanjutkan kajian besok diajak yang lain dengan menambah melanjutkan tafsir
pada bulan yang kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi.